Oke, sekarang kita masuk yang latihan soal untuk data berkelompok. Kalau minggu kemarin sudah untuk latihan soal dengan data tunggal, sekarang kita menentukan ukuran letak data dari data berkelompok. Di sini ada soal, contoh dari data berkelompok, kemudian diminta untuk menentukan kuartil 1, desil 7, dan juga persentil 17. Yang pertama kita tentukan dulu yang kuartil. Di sini diminta untuk mencari kuartil 1. Berarti langkah pertama untuk menentukan letak kuartil, yang pertama itu kita cari dulu letak dari kuartil pertama, dimana kemarin rumusnya untuk mencari letak kuartil I itu sama dengan I per 4 kali N. Berhubung di sini yang kita cari itu adalah kuartil 1, berarti kuartil 1 sama dengan 1 per 4 kali N. N itu banyaknya data, dimana dilihat dari frekuensi total banyaknya data ada 40. Berarti 1 per 4 kali 40. Berarti untuk letak dari kuartil 1 itu berada di data nomor 10. Kita lihat dari data berkelompok, data nomor 10 itu letaknya di sini kan kelas pertama data 4. Kelas kedua data 8 tambah 4 12. Berarti untuk letak dari kuartil 1 itu ada di sini. Ini letak kuartil satunya. Jadi letak kuartil 1 ada di kelas nomor 2. Berarti langkah selanjutnya tinggal kita tentukan untuk kuartil pertamanya. Kita masukkan rumusnya yang kemarin, dimana kuartil I itu kan rumusnya TB tepi bawah ditambah I per 4N dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan FI dikalikan dengan intervalnya P. Yang pertama kita tentukan dulu TB-nya. TB kemarin kan tepi bawah dari kelas kuartil, dimana kelas kuartilnya ada di kelas nomor 2 di rentang nilai 55 sampai dengan 59. Berarti untuk tepi bawahnya itu adalah 55 dikurangi 0,5, berarti tepi bawahnya 54,5 ditambah I per 4N. Di sini sudah kita cari tadi letak kuartil itu 10 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas kuartil yang sebelumnya, dimana kelas kuartil ini nomor 2 dengan frekuensi 8. Berarti kalau kelas sebelumnya itu kelas pertama dengan frekuensi 4. Berarti 10 dikurangi 4 dibagi dengan frekuensi dari kelas kuartil yaitu 8 dikalikan dengan P intervalnya. Jadi 50 sampai 54 itu ada berapa interval? 50, 51, 52, 53, 54. Berarti intervalnya 5 dikali 5. Berarti 54,5 ditambah 10 dikurangi 4 itu 6 per 8 dikalikan 5. 54,5 ditambah 30 dibagi 8 3,75 ketemunya. Berarti untuk kuartil pertama 58,25. Jadi sudah diketahui untuk kuartil pertama itu adalah nilainya 58,25. Setelah kuartilnya ketemu, sekarang kita tentukan yang desil, dimana desil diminta untuk mencari desil nomor 7. Berarti sama, kita cari dulu letak desilnya. Letak desil, dimana desil kemarin kan membagi data menjadi 10 bagian. Berarti untuk menentukan letak desil ke-7 itu caranya I per 10 kali N. I nya berapa? Data yang dicari yaitu 7 dikalikan N nya tadi, N nya itu 40 dibagi dengan 10. Ini kita coret, jadi ketemu letak desil 7 nya yaitu di data nomor 28. Jadi tinggal kita cari letak desilnya ke 28. Dilihat dari datanya tadi, 4 tambah 8 12, 12 tambah 10 22. Berarti di sini belum, 22 tambah 15 37. Berarti untuk letak desil 7-nya itu ada di kelas nomor 4.
Di sini letak desil 7-nya. Kalau sudah diketahui letak desilnya, tinggal kita tentukan desilnya. Desil 7 kemarin untuk rumus desil itu TB sama ditambah I per 10N dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi dari desil dikalikan P. Sekarang untuk TB-nya berarti karena di sini letak desil 7 di sini, berarti untuk tepi bawah dari kelas desil itu 65 dikurangi 0,5, berarti tepi bawahnya itu 64,5. 64,5 ditambah letak desil tadi 28 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi sebelum kelas desil di sini ditotal dulu frekuensinya, totalnya berapa? 8 tambah 4 12 tambah 10 22. Berarti frekuensi kelas sebelum dari kelas desil itu ada 22 dibagi dengan frekuensi dari kelas desil 7-nya sendiri 15 dikalikan dengan intervalnya 5. Berarti 64,5 ditambah 6 per 15 dikali 5. Kita coretkan di sini 3. Kita coretkan lagi 2, berarti ketemunya 66,5. Berarti desil 7 nilainya 66,5. Yang terakhir kita cari yang nilai persentilnya, dimana ditanyakan persentil nomor 17. Sama sebelumnya kita tentukan dulu letak dari persentil ke 17-nya dulu. Dimana kalau kemarin persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Berarti untuk mencari letak persentil itu rumusnya I per 100 kalikan N. I-nya 17, data yang dicari dibagi 100 dikalikan 40. Coret-coret berapa hasilnya? 2,5 kali 17 itu 6,8. Jadi letak persentil 17-nya itu ada di data nomor 6,8. Jadi data ke-68 itu yang mana? Di sini kan data 4 tambah 8, berarti untuk letak persentil itu berada di kelas yang nomor 2, sama seperti letak dari kuartil pertama. Jadi di sini adalah letak dari persentil ke-17, dimana datanya tadi 6,8. Kemudian setelah diketahui untuk letak persentilnya, tinggal kita tentukan persentil 17 sama dengan TB ditambah I per 100 N dikurangi dengan jumlah frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi dari kelas persentilnya dikalikan P. Berarti kalau tepi bawahnya sama seperti kuartil 1, tepi bawahnya itu berarti 54,5. 54,5 ditambah ini 1 per 100 N itu 6,8 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum dari kelas persentil, dimana frekuensi kelas sebelumnya berarti 4 dikurangkan 4 dibagi frekuensi dari kelas persentil sendiri 8 dikalikan intervalnya 5. Berarti rumusnya 54,5 ditambah 2,8 dibagi 8 dikali 5. Ketemunya 54,5 ditambah berapa ini? 1,75. Ketemunya 56,25. Jadi ketemu kelas untuk data persentil nomor 17 itu nilainya 56,25.